Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Saya mau sharing tentang sebuah kebenaran dan juga harapan kami dapat menjadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kualitas hati seseorang dapat dilihat ketika dia menghadapi atau mengalami sebuah masalah. Ketika manusia lagi dalam masalah, akan terlihat, akan muncul responnya seperti apa. Ketika mungkin hatinya baik, maka respon yang akan keluar dari kehidupannya ketika sedang menghadapi masalah juga respon yang baik. Tapi ketika hatinya jahat, ketika hatinya mungkin punya niat-niat yang buruk, maka ketika masalah ada, respon yang keluar dari hidupnya juga hal-hal yang negatif. Jadi hari ini apa yang saya mau bagikan adalah bagaimana kita bisa melihat kualitas hati seseorang dapat dilihat dari beberapa hal ini. Yang pertama, seberapa mampu dia menerima yang namanya teguran. Seberapa mampu manusia menerima masukan, teguran, atau evaluasi. Ada banyak orang yang hebat di dalam karirnya, yang luar biasa di dalam perjalanan hidupnya. Tapi maaf, kadang-kadang kalau menerima evaluasi, menerima teguran, mereka kadang tidak terima. Mereka kadang tidak mau menerima masukan atau teguran. Yang saya percaya, teguran tersebut adalah untuk kebaikan atau masukan tersebut untuk memajukan kehidupan atau bahkan apa yang sedang ia lakukan. Hari ini sama-sama kita kembali belajar, kembali kita diingatkan bahwa kualitas hati sangat menentukan perjalanan kehidupan kita. Bagaimana dengan rendah hati kita menerima yang namanya masukan. Dengan rendah hati kita menerima yang namanya teguran. Saya percaya orang yang rendah hati adalah orang yang pasti maju. Saya percaya orang yang rendah hati adalah orang yang pasti bisa berkembang dengan baik. Dan saya percaya orang yang mau menerima masukan demi masukan. Walaupun mungkin gak semua harus kita dengarkan. Apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita fokuskan adalah janji firman-Nya, adalah kebenaran firman Tuhan. Dan selebihnya semua akan mengikuti seiring kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang bilang, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Cari Tuhan dulu, fokus kepada firman-Nya. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika dengan rendah hati, kita cari Tuhan, kita utamakan Tuhan. Put God first. Utamakan Tuhan di dalam semua perencanaan hidup kita. Saya percaya Tuhan pasti akan menyediakan semua apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Jadi hari ini, seberapa mampu kita menerima teguran atau mungkin masukan yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang rendah hati yang akan maju, yang akan berhasil. Jadi hari ini tunggu apa lagi? Datanglah rendah hati sama Tuhan. Mohon minta belas kasihan kepadanya. Karena apa? Hati kita tergantung dari seberapa besar kemauan kita untuk maju, untuk menerima yang baik, untuk mendengar didikan yang baik. Maka kita pasti akan melihat perubahan terjadi. Yang kedua, seberapa mampu kita bisa menghadapi atau kita bisa mengatasi yang namanya persoalan atau bahkan mungkin kegagalan. Saya percaya semua mungkin pernah mengalami yang namanya gagal. Saya percaya semua mungkin pernah mengalami yang namanya kecemasan atau kekhawatiran. Tapi seberapa jauh kita bisa mengatasi persoalan itu? Seberapa jauh kita bisa menghadapi, we can deal with failure. Kita bisa berhadapan dengan yang namanya situasi yang ternyata adalah kegagalan, ternyata adalah belum berhasil. Ada banyak orang yang bilang bahwa kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau hari ini kita bisa punya sikap hati yang mengucap syukur, punya sikap hati yang terus bersukacita. Gimana sih bisa sukacita? Orang gagal kok, orang gak keterima.
ujian, nggak keterima interview di kantor ini, nggak keterima proposalnya, nggak keterima mau sekolah di tempat yang bagus. Bagaimana bisa sukacita? Bagaimana bisa mengucap syukur? Itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan sukacita bagi orang-orang yang percaya ketika ada persoalan, tetap mau taat, mengucap syukur, dan di sanalah di tengah kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja bagi orang-orang percaya. Dan hari ini, apa yang saya mau sampaikan sederhana. Seberapa jauh kita menghadapi, kita bisa deal dengan yang namanya persoalan atau mungkin kegagalan yang kita lihat. Saya ingat Albert Einstein, waduh, kita pasti tahu, ya kan, siapa Albert Einstein. Terkenal, semua orang di dunia ini tahu siapa Albert Einstein. Tapi, apakah dia langsung menjadi orang yang luar biasa? Masa kecil Albert Einstein, saya ingat, saya pernah membaca literaturnya. Dia menghadapi masa kecil yang cukup tidak mengenakan. Karena apa? Kira-kira umurnya 8 atau 9 tahun, dia baru bisa baca. Dan saya yakini, orang tuanya pasti sangat-sangat khawatir. Orang tuanya pasti sangat sedih. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tuanya bisa menghadapi semua persoalan, semua permasalahannya, bahkan yang dianggap bahwa anaknya gagal, anaknya tidak bisa berkembang, anaknya bukan anak yang pintar. Orang tuanya bisa menghadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dan orang tuanya adalah seorang pendoa. Mamanya Albert Einstein adalah orang yang berdoa bagi anak-anaknya untuk keberhasilan anaknya. Jadi hari ini kualitas kehidupan kita ditentukan oleh kualitas hati kita. Seberapa kita mampu untuk mempunyai hati yang mengucap syukur, maka saya percaya kita bisa melewati segala persoalan, segala tantangan dalam kehidupan ini, bahkan masalah-masalah yang ada di hadapan kita, masa depan kita yang mungkin belum kita ketahui. Dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang mengandalkan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia. God bless you.